Teman-teman, 4 tulah atau 4 hukuman masih belum membuat Firaun jera. Maka saat duduk kita pagi ini, edisi 17, melalui kitab Keluaran pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat Tuhan kembali mengutus Musa menghadap Firaun. Begini firman Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel." Ya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Sabar dan Maha Penyayang. Biasanya kita memberi peringatan 3 kali, 3 kali tidak diindahkan, maka tindakan akan diberikan. Tetapi Tuhan, walau 4 kali peringatan, Firaun tetap ingkar janji, Tuhan memberinya kesempatan untuk kelima kalinya. Puji Tuhan, sesuatu yang sangat penting harus kita pahami. Jangan salah mengerti tentang kesabaran Tuhan. Jika kita berbuat dosa dan sepertinya tidak apa-apa, jika kita terus-menerus mengulangi dosa dan sepertinya tidak apa-apa, itu bukan karena tidak apa-apa. Tuhan Maha Sabar. Kesabaran Tuhan tidak dimaksudkan untuk toleran terhadap dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kesempatan. Tuhan memberi kesempatan. Kesempatan adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Kesempatan sebenarnya adalah sebuah anugerah. Kesempatan bukan kunci keselamatan atau jalan keselamatan, tetapi kesempatan harus digunakan sebaik mungkin untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Dia. Tetapi sayang, Firaun meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan. Firaun kembali mengabaikan peringatan Tuhan. Tuhan ingin Musa menyampaikan pesan ini kepada Firaun. "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani." Sekarang nama Allah dilekatkan kepada istilah Ibrani. Ini pertama kalinya istilah ini diucapkan langsung kepada Firaun. Istilah Ibrani artinya menyeberang. Suatu pernyataan langsung dari Tuhan bahwa Tuhan adalah pembela dan pelindung mereka yang telah menyeberang kepadanya. Bukankah dalam tulah sebelumnya Tuhan telah membuat perbedaan antara umat Israel dan orang Mesir? Tulah lalat pikat menyerang seluruh tanah Mesir, kecuali Gosyen, walau Gosyen ada di Mesir. Tetapi karena orang Israel tinggal di Gosyen dan telah menyeberang menjadi umat Tuhan, maka Gosyen dikecualikan oleh Tuhan. Nama Tuhan ada di atas umatnya untuk melindunginya. Pada tulah kelima ini, Tuhan juga membuat perbedaan. Penyakit sampar akan membunuh semua ternak orang Mesir, tetapi tidak membunuh ternak orang Israel, karena mereka telah menyeberang ke dalam lindungan Tuhan. Sekaligus dengan menyebut orang Israel dengan istilah Ibrani, maka itu juga pernyataan Tuhan bahwa orang Ibrani atau umat Israel adalah milik Tuhan, bukan milik Firaun. Karena itu, Firaun harus melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Pada tulah yang kelima ini, tidak ada negosiasi. Besoknya, setelah Musa menyampaikan pesan Tuhan ini, ayat 6 berkata, keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun
yang mati. Fir'aun tidak tinggal diam. Ayat 7 menceritakan, lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah penyakit sampar yang membunuh ternak Mesir ini adalah serangan terhadap dewa-dewa palsu Mesir. Yang pertama adalah Dewi Hathor, dewi berkepala sapi. Juga serangan kepada dewa Apis, dewa banteng yang merupakan simbol dari kesuburan. Dengan membunuh semua hewan Mesir, melalui penyakit sampar, Tuhan menunjukkan kepada Mesir bahwa semua dewa mereka adalah palsu. Kepercayaan mereka adalah palsu. Sekaligus dengan itu adalah sebuah ajakan untuk menyeberang seperti umat Israel menjadi umat Tuhan. Tetapi Mesir menolak. Ya, melalui Fir'aun, Mesir menolak. Dengan membuat perbedaan sebenarnya ada maksud Tuhan. Tuhan ada di Mesir. Dewa-dewi Mesir tidak dapat menolak kehadiran Tuhan. Dewa-dewi Mesir tidak dapat berbuat apa-apa ketika Tuhan mengalahkan mereka. Dewa-dewi Mesir tidak dapat melindungi penyembahnya, orang Mesir. Dewa-dewi Mesir tidak dapat berbuat apa-apa ketika Tuhan sengaja membuat perbedaan dengan mengecualikan setiap tulah bagi bangsa Israel yang berada di tanah Goshen. Pesan ini penting. Mengapa? Karena masyarakat Mesir kuno mempercayai bahwa setiap wilayah atau kerajaan punya dewanya sendiri. Kepercayaan ini juga ada di banyak masyarakat di seluruh dunia. Mereka tidak mengenal satu Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Bahwa dialah sebenarnya yang menciptakan langit bumi serta segala isinya ini, dan karena itu hanya kepadanya saja manusia harus menyembah. Mesir memiliki sikap bagimu Tuhanmu dan bagiku Tuhanku. Tetapi hari itu melalui tulah-tulah yang Tuhan timpakan kepada Mesir, Mesir menerima pesan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas semua wilayah. Nah, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari tulah yang kelima ini? Kasih Tuhan. Jika kita tersesat, kita punya kepercayaan yang salah, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menyeberang kepada Tuhan, untuk menjadi umat-Nya dan berada di dalam lindungannya. Semua musibah sekarang yang Tuhan izinkan terjadi, seperti pandemi ini misalnya, adalah gambaran dari hukuman kekal di akhir zaman nanti. Tetapi itu juga merupakan undangan Tuhan. Saya senang dengan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu, pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita menyeberang menjadi umat Tuhan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.